Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di mata kuliah proyek teknik elektro pada pertemuan ketiga. Izinkan saya untuk membuka masker agar suaranya lebih jelas. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai problem definition. Jadi ada beberapa hal pada saat kita membuat proyek, kita harus mendefinisikan problem-problemnya. Kemudian bagaimana caranya akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Mungkin nanti yang pertama yang akan menjelaskan adalah dari teman-teman Vira dan Gilang. Kepada Vira dan Gilang kami persilakan. Selamat siang, saya Vira. Dan saya Gilang. Kami akan menjelaskan yang pertama tentang masalah awal. Yang pertama dari sini kita melihat yang pertama adalah klien akan memberikan pernyataan yang pendek kepada desainer. Yep. Oke, baik. Setelah masalah awal selesai dengan pernyataan yang pendek, kemudian dibingkai dengan apa yang diinginkan seorang klien. Setelah itu adalah membuat list keinginan klien dengan menerapkan prinsip 5W1H, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan pada klien. Yang keempat adalah mencatat essential question atau pertanyaan-pertanyaan penting dari klien sehingga hasilnya lebih bagus. Selanjutnya adalah pendapat publik. Pendapat publik di sini maksudnya adalah kita melakukan research melalui jurnal data-data dari penelitian sebelumnya. Sekian dari penyelesaian masalah awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Aditya Nugraha, mahasiswa Teknik Elektro semester 6. Kali ini kami akan menjelaskan tentang chapter 4, yaitu tentang memperjelas tujuan, di mana poin yang pertama adalah menjelaskan tujuan dari klien. Artinya, jadi kita tuh menangkap apa yang diminta tentang alat yang akan dibuat oleh klien. Yang pertama tuh kita harus menilai tentang segi aman, yaitu bisa dipakai atau fleksibel di tempat yang sesuai. Jadi kita menggunakan atau membuat alat yang aman dan bisa dipakai dimanapun tempat itu. Kemudian laku itu artinya alat itu bisa berguna, murah dalam pembuatannya, portable, mudah digunakan di mana saja. Kemudian tahan lama agar alat yang kita buat bisa tahan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi, nomor 2020-1021. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan penilaian desain serta mengevaluasi tujuan. Dari poin yang pertama tadi dijelaskan bahwasanya barang yang kita produksi itu laku, berguna, murah, portable, tahan lama. Begitu juga dengan desain serta mengevaluasi tujuan. Jadi setelah diproduksinya alat itu serta kita mengevaluasi tujuannya itu dibagikan kemana? Kita evaluasi itu apakah kita evaluasi mengevaluasi tujuan, maksudnya itu mengevaluasi tujuan daripada desain yang telah dibuatkan tadi. Nah, kemudian yang poin ketiga itu membuat tabel perbandingan. Artinya ketika kita membuat suatu desain, kita harus membandingkan antar desain yang kita buat. Nah, di sini ada rancangan dan tujuan. Rancangan dan tujuan itu saling berkaitan. Ketika kita membuat rancangan suatu desain, pasti itu ada hal yang dituju terhadap desain tersebut. Kemudian kita mengukur dan menghitung biaya yang kita keluarkan ketika kita membuat alat tersebut. Kemudian ukuran atau dimensi dari alat yang akan kita buat. Dan tentunya alat itu berguna ketika kita membuatnya. Oke, pada poin 43 dijelaskan bahwasanya mengukur, menghitung biaya ukuran tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin 4, meningkatkan pemanfaatan desain, penambahan fitur, penilaian pencapaian, memutuskan desain. Jadi di sini adalah salah satu tempat di mana nanti penilaian menambahkan fitur di dalam satu desain yang ingin kita rancang dan menilai pencapaian kita sudah sampai mana, apakah dia sudah mencapai target yang kita inginkan atau belum. Selanjutnya adalah memutuskan desain. Baru di sini desain yang ingin kita
suatu produk yang kita desain nantinya akan berguna dengan baik. Dan yang di poin kelima, yaitu poin terakhir, kita menganalisis hasil desain yang telah kita putuskan. Jadi analisisnya terhadap desain yang kita putuskan, yaitu pastinya desain tersebut aman untuk digunakan, nyaman untuk digunakan, kemudian tahan lama, murah dalam konsumen untuk membelinya, kemudian mudah digunakan. Mudah digunakan artinya alat tersebut tidak membuat kita bingung ketika kita akan membuatnya. Kemudian alat tersebut juga harus memiliki desain yang tepat tergantung kondisi di lapangannya. Contohnya ketika kondisinya berair atau sering terjadinya hujan lembab, maka desainnya juga harus kedap air. Di sini analisis, setelah kita menganalisis, kita memutuskan desain finalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang kelima ada identifikasi batasan. Yang pertama adalah menampilkan batasan berupa list dan tray. Kemudian ada batasan untuk bantuan lengan dan bore. Di dalam establishing function ada function analysis, design specification, dan function for dan bore arm support. Terima kasih. Baik, tadi sudah kita dengarkan sama-sama penjelasan dari teman-teman mengenai problem definition. Jadi bagaimana kita mendefinisikannya, berkomunikasi dengan klien, kemudian kita membersihkan proyeknya sampai akhir nanti kita melakukan identifikasi batasannya, kemudian establishing atau kita mempersiapkan function-functionnya agar proyek ini dapat berjalan dengan baik. Demikian perkuliahan hari ini. Jangan lupa teman-teman, kalau masih ada yang bingung silahkan tanya di kolom komentar. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.